Galbe pinjol legal di akhir tahun makin meresahkan. Ya, memang ini lagi banyak dibicarakan oleh orang. Karena apa? Karena banyak banget yang merasa kok makin gencar penagihannya, kok makin ribet dan makin banyak hal-hal yang jarang diketahui oleh sebagian orang. Biasanya memang di akhir tahun itu seperti ini. Jangankan DC pinjol, salesman atau mungkin sales-sales yang di luar sana yang bekerja di perusahaan pun di akhir tahun akan makin ribet dan akan makin gencar mencari target omsetnya. Jadi mereka ini kayak DC pinjol itu mereka tetap mempunyai target bulanan dan juga target tahunan. Kalau memang target bulanannya mereka tidak memenuhi, pastinya kan mereka akan mengejar target tahunannya. Ya setidaknya berapa persen lah dari targetnya agar bisa terpenuhi. Berbeda dengan salesman, targetnya DC pinjol adalah seberapa besar atau seberapa banyak mereka bisa menghasilkan atau mendapatkan pembayaran dari nasabah-nasabah yang galbe atau gagal bayar pinjaman online seperti ini. Kategorinya banyak, mulai dari jumlah orangnya, mungkin jumlah transaksinya berapa, atau mungkin dari jumlah nominalnya. Itu targetnya ada masing-masing. Makanya nggak heran, kadang orang-orang yang dengan nilai tagihan atau pinjaman online itu nominalnya kecil, di bawah 500.000, itu paling sering dikesampingkan dan paling jarang untuk didatangin DC ke rumah. Ya karena mereka akan lebih mengincar orang-orang yang dengan target maksimal, dengan target yang mungkin utangnya besar, nah itu lebih diprioritaskan. Tapi tergantung juga jika memang target utama mereka itu adalah nominal uang dan itu sudah terpenuhi, namun target jumlah orang yang tertagih itu belum, ya mereka akan mengincar yang bawah-bawah, yang mungkin 100.000, 200.000, agar apa? Agar ada kemungkinan besar mereka jauh lebih tinggi untuk membayarnya. Ya kalau cuma 100-200 itu seharusnya menurut pikiran DC pinjol itu kan merupakan nilai yang kecil dan bisa disegerakan untuk dibayar. Jadi mekanismenya seperti itu. Itulah yang menyebabkan di akhir tahun ini banyak banget DC-DC pinjol yang kemarin tuh sempat sepi, sempat nggak nagih lagi, tiba-tiba menghubungi kalian dan menagih hutang kepada kalian lagi. Mau nggak mau ya mereka harus kejar target, tapi kalian tidak perlu khawatir. Ini hanyalah masalah frekuensi dan metode cara mereka menagihnya aja. Nggak ada urusan dengan semakin besar hukumannya, semakin besar dendanya, dan semakin parah konsekuensinya. Nggak ada. Yang ada hanyalah cuman semakin gencar aja kalian diteleponin, di WA, dan lain sebagainya. Intinya proses penagihannya akan lebih sering, akan lebih padat dibandingkan biasanya. Tapi untuk resiko-resiko hukum dan lain sebagainya akan tetap sama, tidak ada pengaruhnya. Semoga teman-teman yang saat ini mungkin lagi bingung, kok tiba-tiba semua pinjol ini lagi nelponin, lagi WA, terus kemudian ngancem mulai yang aneh-aneh. Nah itu kalian nggak perlu takut, nggak perlu kalian pusingkan. Semakin mereka terdesak, otomatis kan semakin aneh-aneh nanti apa aja yang mereka sampaikan. Bahkan ada juga yang bilang katanya mengaku-ngaku dari OJK lah, menelpon kalian disuruh bayar, biar slip OJK kalian bersih lah atau apalah. Jangan percaya karena itu ulah dari oknum DC pinjol. Nggak mungkin dan nggak ada ceritanya orang OJK atau staf OJK nelponin kalian, nelponin nasabah galbe untuk bayar utang di pinjol. Ya, kenapa saya bahas ini? Karena kemarin banyak juga yang share chat-chatan dari orang-orang yang mungkin DC ya, tapi mengaku sebagai OJK dan bilang bahwa harus segera dibereskan. Terus kemudian masalah KTP bakal diblokir, rekening tabungan juga bakal diblokir, tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Kalau kalian perhatikan bahasanya, itu agak sedikit dipelintir. Maksudnya mereka yang diblokir itu adalah KTP, rekening tabungan kalian di aplikasi mereka, bukan di Dukcapil ya, bukan di negara, karena nggak mungkin. Dan pinjol ini nggak punya hak apapun, meskipun dia pinjol besar sekelas Akulaku pun nggak punya hak untuk memblokir rekening atau tabungan kalian yang tidak ada hubungannya dengan pinjol tersebut. Jadi pinjol tidak akan bisa mungkin mengintervensi Dukcapil atau lembaga negara atau mungkin perusahaan lain seperti bank-bank kalian. Ada ceritanya karena hutang pinjol kalian ada tabungan mungkin banyak, namun kalian tidak mau pakai untuk membayar pinjol kalian. Nah tabungan kalian akan disedot dan akan diblokir rekeningnya, itu nggak mungkin. Jadi nggak usah takut sampai ke sana. Karena masih banyak banget orang-orang yang ketakutan kalau di WA-WA seperti itu. Kemudian yang terakhir, akan ngajak polisi ke rumah untuk nagih hutang kalian. Nah ini kan pasti paling bikin orang ketakutan ya. Jangan percaya dan jangan takut. Terus kemudian kalau diancam sebar data akan menghubungi seluruh kontak kalian dan akan bilang atau memfitnah kalian, itu biasanya hanya gertakan aja. Kalau kalian tunggui mereka tidak akan berani. Asalkan mereka masih di ranah pinjol legal ya, bukan pinjol ilegal. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini ya teman-teman. Jadi apapun ancamannya, resikonya tetap sama. Mau akhir tahun pun, mau awal tahun pun, yang pasti yang bikin mungkin resiko terganggunya mungkin ya yang meningkat ya. Nah,
Nah, ya itu tadi ya, kalian dihubungi berkali-kali dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kalian. Gak usah takut teman-teman, tetap fokus aja cari uang, tetap fokus aja selesaikan utang kalian, oke? Jangan mau diperdaya apapun, jangan percaya apapun, kempeng aja. Udah, kalian gak bayar hutang pun, kalian insya Allah masih akan tetap aman. Ini urusannya perdata, bukan pidana. Fokus aja untuk ngumpulin uang, cicil pelan-pelan, kalian tabung uangnya ketika sudah nyampe hutang pokoknya. Nah, ketika ada negosiasi, bisa dilunasi, bunganya dihapus, kemudian dendanya dihapus, nah baru deh kalian bayar itu semua. Ya, jadi kalian tidak harus terkena beban dari bunga dan lain sebagainya itu. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.